anak-anak Ibu, selamat pagi semuanya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai surat lamaran pekerjaan ya. Oke, silakan diperhatikan. Nah, pengertian surat lamaran pekerjaan. Pengertiannya adalah bahwa surat lamaran pekerjaan yakni jenis surat pribadi bersifat resmi yang diajukan seseorang ke perusahaan atau instansi agar diterima bekerja sebagai karyawan pada posisi jabatan tertentu. Nah, ayo, siapa yang kamu cita-citamu apa, nakku? Iya, jadi polisi. Kamu jadi apa? Jadi guru. Oke, Sinta jadi apa? Jadi dokter. Nah, semua cita-cita kamu itu bagus. Cita-cita itu boleh tinggi. Tetapi ingat, sebelum kamu menjatuhkan pilihan kamu juga harus membuat surat lamaran pekerjaan kepada perusahaan ataupun kepada instansi di mana kamu melamar pekerjaan tersebut. Jadi, itulah salah satu fungsi surat lamaran pekerjaan. Baik, apa saja yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan? Yang pertama ada identitas diri, tingkat pendidikan, nomor kontak, dan pengalaman atau keahlian yang dimiliki seorang pelamar dalam sebuah surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, kamu bisa lihat di kotak yang sebelah kanan ya, ada kepala surat, ada tempat dan tanggal, salam pembuka, pembuka surat, tujuan surat lamaran, serta lamaran, lampiran persyaratan dan keahlian pelamar, penutup surat, dan tanda tangan dan nama jelas. Baik, anak-anak Ibu, itu dia untuk unsur-unsur ataupun mungkin kamu lebih mengenal struktur dari sebuah surat lamaran pekerjaan. Nah, adapun unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan itu harus standar, ya, menggunakan bahasa dan tanda baca yang baik dan benar, menggunakan kata-kata yang sopan, jelas, singkat, padat, dan dapat menyampaikan isi surat dengan baik. Ya, nah, secara umumnya dalam surat lamaran pekerjaan, kaidah kebahasaan itu harus bersifat formal, berbahasa ragam baku, kemudian mengandung makna yang sebenarnya atau denotatif, menggunakan kalimat pernyataan umum, memakai kalimat pernyataan argumentasi, dan juga menggunakan pernyataan penegasan. Jadi, anak Ibu, dalam penulisan surat lamaran pekerjaan, kamu harus menggunakan tulisan yang bersih, ya, mudah dibaca sesuai dengan kaidah ejaan. Nah, kalau kamu membuat surat menggunakan kata pengantarnya, maka kata pengantarnya itu juga harus jelas, singkat, padat, informasi, dan harus tepat sasaran. Jadi nggak perlu bertele-tele, ya, menggunakan kata-kata yang sopan, menggunakan bahasa yang baik dan benar, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat, seperti penulisan unsur hal, perihal, tempat tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Nah, itu kaidah kebahasaannya. Baik, di sini ada saya menerangkan satu contoh surat lamaran pekerjaan. Kalau kamu perhatikan dari bawah, siapa yang menulis surat lamaran pekerjaan ini? Ya, Muhammad Reza Harahap. Nah, kamu bandingkan surat lamaran pekerjaan dengan struktur surat lamaran pekerjaan yang di samping ya. Jadi nanti dalam struktur surat lamaran pekerjaan umumnya itu ada tempat dan tanggal surat. Nah, itu sesuai dia dengan tempat tanggal surat kapan dituliskan. Kemudian ada perihal, ada lampiran, kamu perhatikan posisinya ya. Kemudian ada alamat surat, ya, ada alamat surat itu sejajar ya untuk B, C, D, dan E. Kemudian ada salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan tanda tangan serta nama jelas. Coba kamu perhatikan surat lamaran pekerjaan utuh di sini yang ditulis oleh Muhammad Reza. Nah, tanggal berapa di situ? 17. Di mana? Ya, di Batam. Jadi ini ditulis di Batam pada tanggal 17 Agustus 2018. Kepada siapa ditujukan? Kepada pemilik pabrik. Iya, pabrik Kosangan. Nah, kemudian ada pembuka, ya, menggunakan kata dengan hormat. Coba perhatikan maksud melamar di sini apa? Posisi apa yang dilamar? Nah, kalau kamu baca, posisi yang ingin dilamar oleh si Muhammad Reza ini adalah posisi sebagai apa? Coba baca. Ya, sebagai buruh bagian packing. Nah, jadi dia ingin melamar pekerjaan posisinya buruh bagian packing.
Nah, kemudian ada normanya yang lain yang harus kamu turuti, yaitu harus memiliki biodata. Ada nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, telepon, status. Nah, boleh kalau ada yang kurang kamu boleh bisa tambahkan. Kemudian, ingat ya, dalam penulisan surat lamaran pekerjaan, kita sama seperti menjual diri kita dengan tanda petik ganda. Surat lamaran pekerjaan itu adalah perwakilan diri kita. Ketika kita mengomongkan, Pak, Ibu, saya mau bekerja di perusahaan Bapak Ibu. Nah, demikian juga dalam surat lamaran pekerjaan. Tapi tidak mungkin kan kita mengomongkan atau menuliskan seperti itu. Maka, apa yang kamu tonjolkan dari diri kamu yang bisa membedakan dengan orang lain sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi direktur ataupun bagi HRD dari perusahaan yang kamu lamar. Nah, di sini Muhammad Reza katakan bahwa dia berbadan sehat, dia juga mau belajar dan juga dia bisa bekerja bekerja secara tim dan juga individu. Nah, ini juga merupakan satu kelebihan ya bagi pelamar ketika dia mempromosikan dirinya, kemudian ketika dia mengunggulkan diri dia. Itu bisa menjadi bahan pertimbangan bagi instansi ataupun bagi perusahaan yang akan dilamarnya. Baik, kemudian di sini ada Muhammad Reza menerangkan beberapa dokumen syarat lamarannya. Yang pertama, kita lihat apa saja. Ada daftar riwayat, ya, ada daftar riwayat hidup, ada fotokopi, ya, ada fotokopi KTP, kemudian ada pas foto, dia juga melampirkan pas foto, kemudian ada fotokopi kartu keluarga, fotokopi SKCK, fotokopi surat kesehatan. Baik anak ibu, dengarkan bahwa untuk lampiran-lampiran ini disesuaikan, ini tergantung kepada kebutuhan, tergantung kepada apa yang diminta perusahaan, apa yang diminta instansi. Oke ya, jadi mungkin aja tidak ada SKCK, nah mungkin bisa, tergantung kepada permintaan perusahaannya. Oke, tetapi umumnya perusahaan atau instansi tempat kamu melamar itu menginginkan sekali bahwa ada pernyataan bahwa kamu itu bebas hukuman, tentunya dengan apa tadi, SKCK. Baik, selanjutnya ada penutup. Sekali lagi, dalam surat lamaran pekerjaan kamu harus menuliskan dengan bahasa yang sopan. Kenapa? Karena itu adalah lamaran, karena itu adalah perwakilan diri kamu. Nah, kita lihat dalam penutupnya si Reja ini memberikan juga harapan, menuliskan harapannya bahwa dia ingin ada kesempatan kepada dia untuk bisa bekerja di pabrik kosangan tersebut. Nah, kemudian ada ucapan terima kasihnya. Nah, itu dia untuk penutup, dan perhatikan ada nama yang ditulis oleh Muhammad Reza Harahap. Kemudian itu nanti diterangkan tanda tangannya. Baik, untuk anak ibu, ini dulu materi kita hari ini. Saya berharap kamu bisa memahaminya. Nah, di grup sudah ada saya kirim tugas. Nah, tugas itu ada beberapa yang saya lampirkan, diantaranya ada lowongan pekerjaan yang dibuka oleh perusahaan X dan Y. Nah, kemudian ada juga surat lamaran yang sudah dilamar oleh beberapa orang yang menginginkan posisi tersebut. Kamu lihat di mana letak kesalahannya. Oke, baik anak ibu, hari ini kita sudahi pembelajaran kita. Kita bisa diskusi nanti di grup ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu.